Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus nabi dan rasulnya. Di dalam hadis Ibnu Hibban, jumlah nabi itu 124.000 nabi dan 313 rasul. Dari nabi dan rasul sebanyak itu, tugasnya satu saja, untuk menyampaikan risalah tauhid. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Untuk menjunjung tinggi agama Islam, dan agama al-haq ini ditinggikan di atas agama-agama yang ada di muka bumi ini. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi dari keletihan kita, dari lelahnya kita, dari sabarnya kita untuk senantiasa mengambil bagian, mencoba memuliakan agama kita yang sesungguhnya agama kita ini sudah mulia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah menurunkan risalah Islam ini, dan Allah yang akan menjaganya. Kita mencoba untuk menjaga, memuliakan agama kita ini, yang sesungguhnya agama kita ini sudah senantiasa mulia. Bergabung jin dan manusia untuk mencoba menistakan agama Islam ini, tetap saja Islam menjadi agama yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati, jangan sekali-kali kita mengakhiri kehidupan kita ini kecuali kita mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada diri kita, sebisa mungkin kita lakukan, kita kerjakan. Apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kepada diri kita, sekuat mungkin kita jauhi, kita tinggalkan. Bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kita melihat kembali, memperhatikan kembali
Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita, untuk pada saat jasad dan ruh kita dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pada saat jasad kita ini akan terlilit oleh 3 lapis kain kafan saja, untuk pada saat jasad yang kita bangga-banggakan ini akan diletakkan di satu tempat yang sempit dan gelap secara jasad, secara fisik. Apa yang sudah kita lakukan untuk itu semua? Pada saat Allah meminta pertanggungjawaban kepada diri kita, detik per detik waktu kita hari ini, hidup kita bukan gratis. Hidup kita untuk bermain-main bukan, untuk kita bersenang-senang bukan. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan waktu kepada diri kita. Allah akan minta pertanggungjawaban itu kepada diri kita. Yang sejenak ini, yang sebentar ini, baina sitini wa sab'in, hanya di usia banyak 60 dan 70 tahun saja. Apa yang sudah kita persiapkan untuk itu semua? Sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat amat teliti atas apa yang kita lakukan ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amalan-amalan yang hari ini bahkan kita sepelekan sekalipun, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga pada saat kita berada di pengadilan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun perbuatan maksiat dan dosa kita yang kita remehkan sekalipun, ini akan sangat amat menyakitkan pada saat kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, usini wa usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang utama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan kita melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sampaikan kepada uswah dan qudwah hasanah, kepada manusia terbaik sepanjang sejarah. Tidak lain tidak bukan beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatul uzmanya di saat yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Pada saat manusia berlari-lari dalam keadaan mencekam untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan syafaat. Pada saat berlari ke Nabi Adam tidak mampu memberikan syafaat. Pada saat berlari ke Nabi Nuh, Rasul pertama, Nabi Nuh pun tidak mampu memberikan syafaat. Bertemu kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya wal Mursalin, Nabi Ibrahim tidak mampu memberikan syafaat. Nabi Musa, Nabi Isa, satu-satunya yang dapat memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kita senantiasa menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada diri kita, dan kita senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan konsisten dan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, kemudian dia konsisten, istiqomah, menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Seraya malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan. Malaikat berkata kepada orang-orang yang konsisten dan istiqomah, Allah takhafu, jangan kalian takut. Apa yang kita takuti di dalam kehidupan kita ini tidak layak dan tidak patut sedikit pun kita takut kepada makhluk. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
wala tahzanu, jangan kalian bersedih di dalam kehidupan ini. Kenapa? Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi orang-orang yang konsisten, yang istiqomah, yang mau berletih, mau berlelah di atas sunnah Nabi SAW, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyadari kehidupan ini adalah ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempat kita berlelah dan berletih, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal. Walal akhiratu darul jaza, karena akhirat tidak ada lagi tambahan amal yang dapat kita lakukan. Akhirat tempatnya balasan atas apa yang hari ini kita lakukan di dunia ini. Hari ini yang ada hanya amalan saja tanpa ada hisab, dan di akhirat yang ada hanya hisab saja tanpa ada lagi amalan. Oleh karena hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum, segarkan kembali keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat mengatakan kepada Nabi, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana nih cara kami memperbaiki, menyegarkan kembali keimanan, ketakwaan kami kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Hendaklah seluruh aktivitas kita ini, apapun aktivitas kita yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, ketika aktivitas kita itu diniatkan hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin saja. Ketika ini sudah kita lakukan di dalam seluruh aktivitas kita, maka secara otomatis apapun aktivitas kita itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya seluruh aktivitas kita ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya satu saja, untuk beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini saya mendapatkan tentunya berita tentang jumlah korban jiwa saudara-saudara kita kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, jangan pernah letih dengan berita yang berkaitan dengan Palestina. Urusan bangsa Palestina itu adalah urusan kita semua kaum muslimin. Korban jiwa sampai dengan tanggal 22 November kemarin dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina sebanyak 14.532 jiwa. Ini saudara-saudara kita. Bahkan dari jumlah itu, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin yang gugur berjumlah 6.000 orang, penerus daripada perjuangan kaum muslimin. Para wanita, para akhwat, ibu-ibu kita kaum muslimin yang telah gugur, yang telah syahid, 4.000 orang, 35.000 luka-luka. Betapa tragedi ini adalah tragedi kemanusiaan. Sering dikatakan tidak harus menjadi muslim terlebih dahulu untuk melihat, untuk simpati dengan keadaan yang terjadi di bumi Palestina. Cukup kita menjadi seorang manusia, maka dia pasti akan prihatin
melihat tragedi yang ada di bumi Palestina, bumi para anbiya, di mana nabi dan rasul banyak berasal dari Palestina, yang di dalamnya ada Baitul Maqdis yang kita muliakan, yang kita sucikan. Ini adalah lambang kehormatan kita umat Islam sedunia. Di sana pernah menjadi kiblat kita untuk melakukan ibadah sholat. Menjadi sejarah besar negeri Palestina ini. Ada Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan, tempat mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima perintah sholat yang termasuk hari ini kita lakukan. Palestina yang dahulu negeri yang damai, negeri yang tentram, tetapi hari ini kita dapat saksikan bagaimana kejadian Palestina yang dijajah. Saya sering katakan bahwasannya ketika kita membicarakan tentang tragedi yang ada di bumi Palestina, ini bukan peperangan, ini bukan konflik, tidak lain, ini adalah penjajahan, ini adalah penjarahan, ini adalah pembunuhan, ini adalah pemerkosaan, pengusiran rakyat Palestina dari buminya sendiri, dari negerinya sendiri. Tapi hari ini mata dunia seolah-olah buta. Hak asasi manusia omong kosong itu di depan mata kita. Kita melihat di layar handphone, melihat di layar televisi. Kita hanya bisa mengelus dada setiap hari. Anak-anak kaum muslimin, perempuan kaum muslimin, bangsa Palestina, rakyat Palestina harus gugur. Oleh karenanya sekali lagi, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita melihat bagaimana hari ini Al-Aqsa yang kita muliakan, kita tidak mampu untuk hadir di sana untuk menjaga Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan. Apakah Allah tidak akan bertanya kepada diri kita pada saat kita nanti berhadap-hadapan dengan Allah, apa yang sudah kita lakukan untuk Palestina, untuk Masjid Al-Aqsa, untuk Baitul Maqdis? Paling tidak doa-doa kita senantiasa lantunkan. Itu selemah-lemahnya yang dapat kita lakukan. Kita tidak mampu membersamai untuk menjaga bersama-sama satu kehormatan umat Islam yang hari ini jumlah umat Islam tidak sedikit, 1,6 miliar di muka bumi ini dari jumlah 6 miliar yang ada. Tetapi semua diam, tidak mampu untuk menghentikan pembunuhan, pembantaian saudara-saudara kita sendiri. Oleh karena sekali lagi, hadirin rahimakumullah, jangan pernah letih, jangan pernah jemu. Hari ini kita hanya mendengar bagaimana kabar saudara-saudara kita kaum muslimin, bagaimana kabar Al-Aqsa Baitul Maqdis. Saudara-saudara kita di sana, rakyat Palestina mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga Al-Aqsa. Oleh karena hadirin rahimakumullah, bangsa Palestina yang dulu menjadi bangsa yang damai, yang tentram, lalu ada sebuah bangsa, sebuah kaum yang terusir dari tempat-tempat yang dilaluinya, bangsa Yahudi
di Eropa, di negara-negara Eropa, negara-negara Barat, semuanya diusir. Tidak mau menerima kedatangan bangsa Yahudi ini. Karena tabiatnya sering membuat keonaran. Dengan tabiat yang sangat buruk. Tetapi satu-satunya bangsa yang mau menerima kehadiran kaum Yahudi yang terlunta-lunta, tidak mempunyai tempat, adalah bangsa rakyat Palestina. Dipersilahkan untuk masuk ke dalam Palestina dengan tangan terbuka, dengan penuh kehangatan, agar bisa hidup bersama. Tetapi benar saja, ketika sudah masuk ke dalam negeri Palestina, tidak lama kemudian terjadi apa yang terjadi. Sudah 75 tahun saudara-saudara kita di Palestina hidup dalam tekanan penjajah Zionis Israel. Hadirin rahimakumullah. Ketika bangsa Yahudi mulai membunuh, mulai mengusir, mulai memperkosa para akhwat, ibu-ibu kita kaum muslimin, yang harusnya kita tersinggung keadaan kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimin, para akhwat yang dilecehkan, yang diperkosa, kita hanya melihat dari televisi, dari layar handphone, tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap hari anak-anak kita kaum muslimin dibunuh di depan orang tuanya dibunuh di depan anaknya. Tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Tragedi ini terjadi di tengah-tengah yang katanya dunia sudah modern, komunikasi terbuka, komunikasi meluas, hak asasi manusia yang dikedepankan, semuanya omong kosong. Bukankah bangsa Palestina, rakyat Palestina juga itu manusia? Oleh karena hadirin rahimakumullah, cukup mencari perhatian bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sekecil apapun. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang begitu besar. Lalu ada burung pipit yang membawa air, mencoba membawa air untuk berusaha menyiram api yang sedang membakar Nabi Ibrahim. Burung yang kecil itu berusaha untuk bagaimana mengambil bagian untuk memadamkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim. Ditertawakan oleh cicak. Tidak akan mungkin air yang kau bawa ini memadamkan api yang sangat besar itu. Lalu apa kata burung pipit? Aku hanya ingin memastikan sesungguhnya aku berada di kelompok mana. Kalau hari ini kita diam, tidak memihak ke Palestina, tidak memihak ke Israel, penjajah Israel, maka kita akan terkena hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan munafik. Innal munafiki fi asda'ardakil minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempatnya adalah di keraknya neraka. Kita harus mengambil bagian. Tragedi ini bukan saja karena keimanan. Kalau kita lihat 3 aspek, karena kemanusiaan. Bahkan orang Palestina, rakyat Palestina, mufti besar Palestina yang pertama kali menyebarkan secara bangsa kita punya hutang budi dengan bangsa Palestina. Mufti Palestina menyebarkan bahwa Indonesia pada tanggal 6 September 1944 telah menyebarkan bahwasanya Indonesia akan merdeka.
Apalagi ketika kita lihat bagaimana Palestina ini adalah bagian dari negeri Syam. Negeri Syam itu hari ini terdiri dari 4 negara: Palestina, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Dan bagaimana negeri Syam ini tempat berakhirnya sejarah umat manusia di sini. Jadi jelas jamaah sekalian, ketika kita masih berdiskusi, diajak untuk berdebat, tidak usah diajak berdebat, tidak usah diajak diskusi. Cukup kita katakan bahwasanya negara Israel yang hari ini ada berdiri di atas negeri Palestina yang sah. 1947 tidak pernah ada di peta dunia yang namanya negara Israel. Yang ada negara Palestina. Tetapi 1948 orang-orang Yahudi mulai mendirikan negara Israel di atas tanah Palestina. Jelas ini adalah pembegalan, ini adalah penjarahan, ini adalah perampokan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Nah, yang terakhir, bagaimana ketika kita lihat nubuah akhir zaman? Ketika Imam Mahdi sudah keluar, ketika Nabi Isa akan diturunkan, dan diturunkan persis di satu masjid yang bernama Masjid Putih, lalu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa menjadi makmum diikuti oleh kaum muslimin, yang pada saat itu juga Dajjal sudah dilepas, diikuti oleh 70.000 pengikutnya dari kaum Yahudi. Ketika mengepung masjid itu dan dilihat, Nabi Isa melihat Dajjal, karena satu-satunya yang dapat membunuh Dajjal adalah Nabi Isa, karena Dajjal ini dianggap Tuhan. Apapun dia katakan, ketika ada orang yang mati dia katakan hidup, hidup kembali. Ketika tidak ada air lalu dia mengatakan ada air, ada air. Bahkan orang banyak yang mengikuti Dajjal yang saat itu dianggap sebagai Tuhan. Maka satu-satunya yang dapat membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Ketika melihat Dajjal, Nabi Isa berlari mengejar Dajjal, dan persis di tempat yang bernama Babul Lud. Hari ini Babul Lud ada di negeri Palestina, maka Dajjal terbunuh. Dan ketika melihat Dajjal terbunuh, 70.000 dari pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi berlari untuk menyelamatkan diri, bersembunyi di balik batu dan pohon-pohonan. Batu dan pohon-pohonan berkata, pada hari itu, pada nubuah akhir zaman itu, wahai muslim, di sini ada Yahudi, bunuhlah. Ini nubuah akhir zaman. Sadar atau tidak sadar, kita sedang digeser kepada akhir zaman. Dan satu-satunya tempat yang aman menjadi tempat persembunyian pengikut Dajjal ini adalah di balik pohon Gorkot. Hari ini jutaan pohon Gorkot sudah ditanam di Israel. Mereka meyakini hadis ini, bahwasannya tempat yang paling aman untuk bersembunyi pada saat perang, pada saat huru hara itu adalah di balik pohon Gorkot itu. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, yang pertama tentunya kita sangat berduka atas kejadian ini. Yang kedua, kaum muslimin harus mengambil pelajaran besar, jumlah yang besar ini. Jangan sampai kita hubbud dunia, habis waktu kita memikirkan dunia, wa karahiyatul maut, kita takut kepada kematian, padahal semua kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada saudara-saudara kita yang sedang terzalimi, yang sedang tertindas, yang sedang terbantai. Apa yang bisa kita lakukan agar pada saat kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang pernah berkontribusi, mempunyai solidaritas kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang gugur di bumi Palestina, khusus di Gaza, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan
para syuhada itu semua menjadi mati dalam keadaan syahid, dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, ketabahan, dan mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa, harap dan pinta kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana walakal hamdu walakal syukru walakal mulku walakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi Gaza Filistin. Allahumma a'izzah ala Gaza ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz lana Masjidal Aqsa ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz lana Masjidal Aqsa ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.